Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mengikuti kebaktian di minggu terakhir 31 Mei 2020. Karena itu saya mengundang jemaat sekalian yang berada di rumah, kita bangkit berdiri. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta. Niscaya ia jaya. Maka ditabiskan kebaktian pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Berita hidup baru untuk kita pada pagi menjelang siang ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa menyertai kehidupan kita. Biarlah kita boleh datang memuji dan membesarkan Allah kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. takut, sebab Kau sertaku. Tak
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari sama-sama sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat Yesus, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali pada siang hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk segala kasih, kemurahan, kebaikan, perlindungan Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami hari ini boleh ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami, untuk semua berkat yang Kau sediakan bagi kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tolong kami, pimpin kami, urapi kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu, tolong kami semua Tuhan. Biarlah semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu bersaksi tentang nama-Mu yang besar. Tolong kami, kuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab tak ada lembah yang tidak kami lewati tanpa kehadiran Yesus. Tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan sama-sama, hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau perang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Oh, saudara dan saya tidak pernah ragu akan kasih dan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau hiasi kehidupanku. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita boleh terima. Aminkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang menuntun kita, memberikan kekuatan untuk setiap kita yang percaya akan firman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini. Sambil kita bangkit berdiri. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang dikasih Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami masing-masing.
Di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan di tengah-tengah berbagai persoalan yang kami hadapi, Tuhan tetap memberikan kepada kami kemenangan karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas kami, memberikan firman Tuhan kepada kami, sehingga sekalipun kami berjalan di dalam ketidakmampuan kami, tetapi Tuhan mengubah ketidakmampuan kami menjadi mampu karena bersama dengan Engkau. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami supaya firman Tuhan memberkati keberadaan kami di rumah masing-masing. Segala roh jahat kuasa gelap dalam bentuk apapun yang coba mengganggu mengusik kami, dengan sehati kami menolak menghancurkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pemberitaan firman Tuhan akan dimulai dengan pembacaan dan saya dibantu oleh Ibu Dece Mandang. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kuasa Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dece yang
telah membacakan bagian dari firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang kita baca merupakan sebuah gambaran tentang hamba Tuhan yaitu Israel, tetapi dilatar belakangi dari sebuah keadaan bahwa bangsa Israel berjalan di dalam situasi yang paling sulit pada waktu itu. Mereka begitu mudah untuk menyembah berhala, menjadikan ciptaan dan buatan tangan manusia sebagai Tuhan mereka. Dan di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, Tuhan berjanji untuk memberikan atau membangkitkan seorang pembebas bagi Israel. Selalu demikian di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel jatuh terpuruk karena berbuat dosa, maka Tuhan lagi mengangkatnya dan menegakkan untuk meneruskan perjalanan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa setiap orang yang berada di dalam rencana Tuhan telah masuk di dalam bagian dari daftar rencana Tuhan, betapapun dia mengalami kelemahan dan berbagai kegagalan, dan seringkali tanda kutip tidak begitu setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menjadi gagal di dalam rencananya. Nah, hari ini tema kita adalah aku memegang engkau dengan tangan kananku. Kalimat ini menjadi sangat terkenal. Siapakah aku? Aku adalah Allah itu sendiri, Allahnya Israel. Dan engkau dengan tangan kananku memegang engkau. Siapakah engkau itu? Israel, bangsa yang besar itu. Nah, dari pembacaan Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, saya akan mulai dengan ayat ke-8 yang dilatar belakangi bahwa Allah telah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 32 ayat 28, di sana terjadi pergumulan Yakub dengan seseorang. Seseorang itu sudah tentu dipercaya adalah malaikat, dan sebagian penafsir mengatakan itulah malaikat Gabriel. Dalam pergumulan itu, Yakub sekalipun dalam posisi yang sebenarnya terjepit, tetapi dia memegang terus orang ini dan tidak akan melepaskannya sebelum orang ini memberkatinya. Hal yang tidak diduga oleh Yakub, orang ini kemudian mengatakan, mulai dari sekarang, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pergumulan seperti ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika setiap orang Kristen berdoa kepada Tuhan, maka sebenarnya dia sedang bergumul. Berdoa bukan untuk kalah, tapi berdoa untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nama Yakub sebenarnya diartikan beberapa arti. Ada yang menafsirkan nama Yakub artinya penipu. Tetapi ada juga penafsir dari catatan Alkitab, nama Yakub berarti yang benar. Ini agak kontradiksi dalam kehidupan Yakub, anak dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub penipu, tetapi Yakub juga yang benar. Orang-orang yang tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan dibuat menjadi sempurna. Oleh bapak-bapak gereja, secara khusus oleh Martin Luther, pergumulan-pergumulan seperti ini menjadi perhatiannya. Ketika Martin Luther berupaya untuk mengerti kata pembenaran, justification, maka Martin Luther harus berpuasa, bermeditasi, masuk ke dalam satu kamar untuk menemukan jawaban dari apa arti justification itu, dibenarkan.
Sehingga gambaran sebenarnya dalam Alkitab kita tidak ada seorang pun yang benar-benar sempurna. Manusia menurut kitab Roma adalah pembohong. Manusia adalah pendusta. Tetapi juga pada sisi yang lain ketika manusia berjumpa dengan Yesus, namanya berarti yang benar, dibenarkan Allah. Nama Yakub penipu yang benar kemudian menjadi Israel. Yang mengganti nama ini bukan manusia, tetapi yang mengganti adalah Allah. Israel juga memiliki beberapa arti. Yang pertama, arti dari Israel adalah laskar Allah. Laskar Allah berarti pejuang. Nama Israel juga berarti pemenang. Sebagaimana Yakub menang dalam pergumulannya. Ini menjadi satu pelajaran awal buat kita, orang-orang percaya, bahwa dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita tidak boleh menjadi kalah, kita pasti menang, keluar menjadi pemenang, karena Allah bersama dengan kita. Maka nats atau tema kita hari ini, Allah memegang engkau dengan tangan kanannya, menjadi sangat relevan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberikan beberapa catatan dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Catatan yang pertama adalah Israel hambaku, Yakub yang kupilih. Kedaulatan Allah untuk memilih Abraham, lalu kemudian melahirkan Ishak dan Yakub, adalah kedaulatan yang tidak pernah berunding dengan manusia. Dan karena itu Israel hambaku, Yakub yang kupilih. Beberapa catatan yang kita perhatikan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama, di sini penegasan Tuhan melalui Yesaya bahwa Yakub Israel adalah keturunan Abraham yang kukasihi. Tidak ada hal yang paling bahagia dalam kehidupan manusia selain ketika dia menerima kasih daripada Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berapa besar tidak dapat diukur dengan apapun. Sekalipun air lautan dapat kita buat menjadi tinta, sekalipun seluruh pohon kita jadikan pena, dan langit kita jadikan hamparan untuk menulis perbuatan Tuhan, maka air laut dan pohon serta langit tidak akan bisa menceritakan kebesaran, kasih dan kemuliaan dari Allah. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, engkau kuambil dari ujung bumi. Rencana Tuhan ketika memilih di dalam kasih-Nya untuk menunjukkan dari mana asal muasalnya Yakub yang berubah namanya menjadi Israel. Kuambil engkau dari ujung bumi. Kupanggil engkau dari penjuru-penjurunya. Engkau hambaku yang tidak kutolak. Dan karena itu jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, aku Allahmu. Situasi seperti ini menjadi sangat penting. Allah hadir di tengah-tengah Israel oleh karena Allah sudah memilih mengasihi Yakub atau Israel itu. Sehingga kita membaca bahwa generasi Israel yang terdiri dari 12 suku hingga hari ini menjadi keturunan yang terbaik di dunia. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, aku Allahmu. Merupakan satu alasan mengapa jangan takut, karena Allah menyertai. Kalau Allah menyertai, mungkin masih banyak
orang Israel yang takut. Tetapi Tuhan menegaskan sekali lagi, jangan bimbang, aku Allahmu. Untuk menegaskan bahwa Allahnya Israel bukanlah berhala, bukanlah patung, tetapi Allah yang hidup dan yang berkuasa. Pada catatan yang pertama di sini dikatakan, aku meneguhkan bahkan menolongmu. Meneguhkan bahkan menolong. Tidak ada satupun yang gagal ketika Allah meneguhkan. Kata meneguhkan itu sesuatu yang sudah ada, dibuat lebih jelas dan lebih terang keberadaannya. Kalau orang Kristen, saudara-saudara sekalian, dipanggil oleh Tuhan, seringkali Tuhan meneguhkan panggilannya di dalam kehidupan saudara-saudara, antara lain dengan membuktikan dirinya adalah Allah dan tidak sedikit melakukan mujizat dalam kehidupan. Ayat yang ke-10 katakan, aku akan memegang dengan tangan kananku. Tangan kanan selalu berbicara tentang otoritas kedaulatan. Tangan kanan bicara tentang kekuatan kuasa Allah. Maka ketika Tuhan berkata, aku akan memegang dengan tangan kananku, menunjukkan satu perkara yang luar biasa, bahwa siapa yang berada di dalam genggaman tangan kanan Allah, segala sesuatu tidak akan menjadi gagal. Ada banyak orang di dunia yang punya filosofi kegagalan awal daripada kesuksesan. Tetapi di Alkitab, kalau orang gagal disebabkan dosa, dia harus membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi setiap orang, Yakub, Israel, di mana Tuhan memegang dengan tangan kanannya, maka tidak akan pernah gagal. Dari sejarah Kejadian pasal 32 sampai hari ini, tidak ada yang dapat membantah bahwa tangan Tuhan menyertai bangsa yang total di dunia. Kalau saya tidak salah, sekali lagi kalau saya tidak salah, jumlah seluruh orang Israel di dunia ini tidak sampai 20 juta. Kemungkinan 16 atau 17 juta, sebagian ada di luar Israel dan sebagian besar di Israel. Bangsa yang terus menerus dikelilingi musuh, perang, dan perang. Tetapi betapapun musuh bersatu untuk mengalahkan Israel, ada tangan dari Tuhan yang memegang Israel. Dan ayat 10 mengatakan, dan yang membawa kemenangan. Ketika Tuhan berpihak kepada yang dikasihinya, hasilnya adalah kemenangan. Di dalam Tuhan tidak ada keraguan-raguan. Di dalam Tuhan tidak ada kebimbangan. Yang kita kenal kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menawarkan sebuah kesempatan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Intinya aku akan memberikan kelegaan. Terjemahan lain mengatakan kesentosaan. Itu adalah kemenangan. Ada gambaran bahwa pandemi COVID-19 tidak akan berhenti. Dia akan tinggal di tengah-tengah manusia, sama seperti virus-virus yang lain. Maka kita diajarkan untuk bisa membawa diri sebaik mungkin. Tetapi saya ingin mengatakan, peneguhan dari Tuhan bukan bagaimana kita bisa menggunakan masker, alat pelindung diri, tiap hari mencuci tangan. Bukan itu. Sekalipun itu dari sisi manusia sangat penting. Itu merupakan perlindungan atas diri kita sendiri dari inisiatif kita. Tetapi perlindungan yang datang dari Tuhan, Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku, adalah kemenangan. Lalu janji Tuhan,
Hei Israel, siapa yang bangkit amarahnya kepadamu akan menjadi malu. Bukankah dalam sejarah dari kemerdekaan bangsa Israel tahun 1947 dan mulai mengibarkan benderanya dan tegas pada tahun 1948 sampai hari ini jumlahnya kecil dibanding dengan bangsa-bangsa besar yang ada di antaranya. Tetapi berkali-kali mereka marah kepada Israel, perang terus kepada Israel. Tetapi Tuhan berjanji benar, yang marah kepadamu Israel akan menjadi malu. Kenapa malu? Karena tidak dapat mengalahkan Israel. Tidak hanya menjadi malu dan kena noda. Noda berarti tidak hilang, cacat, bercak. Maka siapa yang marah kepada Israel, siapa yang membenci kepada Israel, pada waktu mereka dibuat malu, itu tidak akan pernah hilang. Itu menjadi bercak noda yang akan dikenang dalam sejarah. Ayat 11, ayat 12, bahkan di ayat 12 dikatakan pasti menjadi malu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berdasarkan kitab Mazmur, kita diajarkan untuk berdoa bagi Yerusalem. Karena siapa yang berdoa bagi kota Yerusalem diberkati, bukan sekedar karena doa kita, karena janji Tuhan. Dan siapa yang berdoa bagi Yerusalem, Israel, dia diberkati oleh Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-12, Tuhan berkata, siapa yang berbantah dengan engkau, yang hanya bisa bicara besar terhadap Israel, Tuhan katakan seperti tidak ada dan akan binasa. Karena itu betapapun bencinya, segala sesuatu diarahkan kepada Yakub yang berubah menjadi Israel dan sampai kepada negara Israel hari ini. Tentu saja saya bicara seperti ini sebagai orang Indonesia yang mengasihi Indonesia. Tetapi Alkitab mengatakan, siapa yang kemudian melawan membantah Israel, Israel yang dinaungi dengan tangan kanan Allah, mereka akan binasa. Alkitab tidak pernah keliru ketika menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada catatan yang kedua, Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu, aku Tuhan Allahmu yang membela, aku Tuhan Allahmu yang memberikan janji. Ayat 13, 14 sampai ayatnya yang ke-16, ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan tentang Allah membela dan Allah memberikan janji. Pada ayat yang ke-13, aku memegang tangan kananmu, janganlah takut, karena aku menolongmu. Satu bangsa seperti Israel yang bisa menjadi bangsa kuat sekalipun penduduknya sedikit, hanya bisa terjadi karena ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan terlampau sempurna. Ayat 14 mengatakan, jangan takut hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Kenapa dibilang cacing? Kenapa dibilang ulat? Karena pada dasarnya Israel adalah sosok yang lemah, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi dia menjadi gagah, menjadi kuat karena bersama dengan Tuhan. Saya memberikan satu ilustrasi tentang cacing dan tentang ulat ini, yang tidak ada apa-apanya, sesuatu yang lemah tidak bisa berdiri tegak, tiap kali ditaruh jatuh. Di hadapan Tuhan sesungguhnya Israel seperti itu.
Tetapi perhatikan, ketika Israel berada di tangan Tuhan dan Tuhan yang menegakkan cacing ini, ulat ini, maka cacing ini, Israel ini, Yakub ini akan menjadi tegak. Tetapi kalau Tuhan tidak memegangnya, dia tidak mampu berdiri. Kita selalu bernyanyi bahwa Engkau memegangku dengan tangan kananmu. Menjelaskan sekali lagi betapa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ditegakkan tidak akan pernah bisa tegak, berusaha tegak sendiri juga tidak bisa. Tetapi ketika dia berada di tangan Allah, dia mampu menjadi tegak. Ketika Allah meninggikannya, maka dia akan menjadi tinggi di dunia dan dipermuliakan. Pada ayat yang ke-14 kemudian Tuhan juga mengatakan, Aku yang menebus engkau. Ini bukan barteran di dalam hal penggadaian, tetapi untuk membenarkan Israel ini. Tuhan menebus Israel dari keberadaan kehidupannya yang lama. Yakub menjadi Israel. Tuhan sendiri yang mengganti namanya menjadi Israel. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik. Papan pengirik itu bisa diartikan seperti penyerut. Papan yang bisa menjerut apa saja yang muncul. Kalau tukang kayu itu, walaupun penyerut juga tidak begitu tepat, tetapi untuk meratakan segala sesuatu, kalau diserut menjadi rata. Yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Papan pengirik, papan yang dikatakan baru, tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Nanti saya akan kasih gambarnya tentang papan pengirik itu seperti apa. Sekarang hampir jarang dipakai, tapi pada masa itu papan pengirik itu seperti gambaran papan yang diberi alat-alat yang tajam, yang memiliki 2 jalur atau 2 gigi jalur, atau yang dua gigi jalur untuk bisa menyerut. Dan dikatakan kemudian ayat 15 kita baru mengerti maksudnya, engkau akan mengirik gunung-gunung, menghancurkannya, dan bukit-bukit engkau buat menjadi sekam. Engkau menampi mereka, angin menerbangkannya, badai menyerahkan mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, papan pengirik itu seperti ini. Sesungguhnya Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Kalau kita lihat papan ini, memang kita tidak tahu cara menggunakannya, tetapi setidaknya kita punya gambaran papan pengirik itu seperti penyerut dari tukang es yang jualan es itu. Ketika semua benda dikirik begitu, diserut, semua yang menonjol itu dia menjadi turun, dia menjadi rata, bukan turun tapi dia hilang dan menjadi rata, dihancurkan. Bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Nah, ini yang menjadi penting buat kita. Pada bagian ketiga di catatan kita, di sini Tuhan berkata, Aku akan membuat. Kata Aku akan membuat sebelumnya adalah membela dan berjanji. Kali ini Tuhan berkata, Aku akan membuat. Apa yang dimaksudkan membuat? Tanpa bantuan daripada Israel, Allah akan melakukan mujizat yang akan dialami oleh Israel dan menjadi kesaksian dari bangsa-bangsa.
Jemaat dikasih oleh Kristus, Tuhan berkata pada ayat 18, sungai-sungai akan memancar di atas bukit-bukit gundul. Bagaimana mungkin bukit-bukit yang gundul itu akan memancarkan air? Tetapi segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin oleh Tuhan. Ayat 18 mengatakan mata-mata air membual di tengah dataran. Dataran di sini tentu dataran yang gersang. Masih ayat 18, padang gurun akan menjadi telaga, Tuhan yang mengubah. Ayat 18 memancarkan air dari tanah kering. Tidak mungkin tanah kering mengeluarkan mata air yang berlimpah dan menghasilkan satu sungai. Lalu ayat yang ke-19, Tuhan akan menanam pohon aras di padang gurun. Tuhan akan menanam pohon penaga. Kalau kita membaca bagaimana Salomo anak daripada Daud membangun bait suci itu, banyak dari kayu penaga, pohon penaga dijadikan bagian daripada bait suci itu. Tuhan akan membuat pohon murah. Tuhan akan membuat pohon minyak. Dari tempat yang kering, tanah yang kering, dataran yang kering, akan muncul jenis-jenis tanaman yang baru. Pohon minyak itu menggambarkan sebuah kelimpahan dari adanya sumber yang tidak pernah berhenti. Saya pernah pergi ke Israel, dan pada pertama kali ke Israel tahun 86, rombongan yang saya ikut di dalamnya cukup lama ada di Yeriko. Yeriko hari ini bukan berada di bawah otoritas dari Israel, tetapi berada di bawah otoritas dari Palestina. Jadi karena itu baik Bethlehem maupun Yeriko, kalau kita lihat pada hari Natal, tumpah ruah dari berbagai bangsa datang untuk bernatalan di sana, di gereja di mana Yesus Kristus dilahirkan. Pada waktu kita berada di Yeriko, begitu parkir di satu terminal, semua harus turun di situ dari berbagai arah, di jantungnya dari Yeriko, jantung pusat daripada wilayah Yeriko. Ibu bapak akan melihat buah-buah yang dihasilkan. Jarang kita melihat buah delima yang sebesar jeruk bali yang besar-besar. Kita akan melihat jeruk sankis dan berbagai buah yang besar-besar dan kualitas terbaik karena diekspor ke seluruh dunia. Dan yang membuat saya betul-betul melihat Alkitab benar adanya, karena dalam sejarah Yeriko itu terdiri dari padang gurun yang tandus. Tetapi padang gurun yang tandus diubah melalui agraria yang dibuat oleh pemerintahan Israel sebelum kemudian diserahkan kepada otoritas Palestina. Sehingga kemudian setiap orang yang datang di Yeriko akan melihat gunung-gunung yang begitu kering, tandus. Hari-hari ini dia menjadi sangat subur. Kualitas jeruk daripada Israel, jeruk-jeruk sankis, itu yang terbaik di dunia. Ini menunjukkan apa yang dikatakan, bahwa Tuhan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, pohon berangan, pohon cemara. Tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini kita berdoa percaya kepada Tuhan dan memohon Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, maka segala sesuatu yang kita anggap mustahil, seperti dataran kering yang muncul air, dataran kering yang kemudian muncul sungai, yang kemudian tumbuh berbagai pohon yang lebat, itu akan terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sama.
Dan kemudian catatan kita yang keempat, dan ini menjadi sangat penting, pada catatan keempat dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 20, di sini Tuhan berkata supaya semua orang tahu. Gambaran dari satu kesaksian dari Israel dengan bangsa yang besar ini. Pada ayat yang ke-20, supaya semua orang tahu, melihat dan mengetahuinya. Satu kesaksian yang tidak perlu diucapkan, karena siapapun yang akan melihat dataran yang kering sekarang sudah menjadi subur. Itu karena perbuatan Tuhan menjadi kesaksian. Dikatakan pada ayat 20, tiap-tiap orang akan memperhatikannya. Dan semua ini terjadi karena tangan Tuhan yang membuat. Yesus membuat orang buta melihat. Yesus menjamah orang yang sudah lumpuh tidak berdaya berdiri tegak. Bahkan orang mati sekalipun dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini, jemaat yang dikasihi Kristus, bahwa hanya karena tangan Tuhan yang dapat membuat semua ini. Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan bagaimana saya bisa makan, Tuhan bagaimana saya bisa bekerja, jawabnya, izinkanlah tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Maka Dia yang akan membuat semua ini, Dia akan menciptakannya. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya kita memiliki beberapa pelajaran. Yang pertama, Tuhan memilih siapa saja. Tuhan memilih setiap orang dan tidak pernah ada kegagalan. Yang kedua, kalau Tuhan panggil, Tuhan akan memanggil kita dengan nama kita. Seperti Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nama menjadi penting. Di akhir zaman orang tidak lagi dilihat dengan nama. Orang tidak lagi dilihat dengan pribadinya. Tetapi orang akan ditentukan dari angka. Karena itu hati-hati bahwa semakin dekat dengan akhir zaman, saya tidak tahu persis kapan itu, tetapi tanda-tanda dari karya akhir zaman, situasi akhir zaman, apa yang terjadi pada akhir zaman, di mana orang menanam chip baik di dahi atau di tangan, maka yang ditaruh bukan nama, yang ditaruh adalah kode-kode identitas angka. Sekarang kita sudah belajar dengan PIN, kita belajar dengan password, semua itu angka. Orang akan dikenal dengan angka, tetapi Tuhan mengenal kita dengan pribadi nama kita. Pembelajaran yang ketiga adalah yang dipilih selalu menjadi alat yang tidak pernah gagal dan diberi kuasa oleh Tuhan. Para murid oleh Yesus Kristus dipilih, dilengkapi dengan kuasanya, diutus, dan mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan banyak orang. Catatan yang keempat dari pembelajaran kita adalah Tuhan selalu melakukan mujizat untuk sebuah perubahan. Kalau ada banyak orang Kristen mengaku menerima mujizat tapi tidak pernah berubah, itu bukan mujizat dari Tuhan. Mujizat untuk membawa perubahan yang lebih baik. Tuhan melakukan mujizat agar keberadaan Israel menjadi lebih baik. Dan bagian yang terakhir dari pembelajaran kita, maka Israel, kita orang percaya, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa berarti kita semua telah dipakai oleh Tuhan mengalami mujizatnya, dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari bersama-sama kita berdoa untuk meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur karena kami telah membaca firman Tuhan. Allah yang hidup adalah Allah yang hadir di antara orang yang dikasihi. Allah yang hidup adalah Allah yang mengasihi, yang melengkapi, yang menjaga dan melakukan mujizat-mujizatnya. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya bahwa Allah yang sama tidak pernah berubah. Di dalam Kristus Allah yang sama tidak pernah berubah. Dengan tangan kananmu engkau memegang kami seperti cacing, seperti ulat yang tidak berdaya, tetapi engkau memampukan kami karena kuasa-Mu dan menjadikan kami papan pengiring sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat dan kesaksian di tengah dunia ini. Bersamalah dengan kami di rumah kami masing-masing. Kasihanilah kami semua agar kami tetap berkecukupan, tetap setia, tetap memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada siapapun di mana kami berkesempatan menyampaikannya. Yang sakit engkau sembuhkan, jaga kami dari COVID-19, baik kami yang ada di rumah, kami yang ada di luar Jakarta, atau kami, keluarga kami yang di luar Indonesia. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengundang kita bangkit berdiri, dan bersama gereja-gereja di seluruh muka bumi di segala abad, kita akan mengucapkan dengan iman kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus yang bangkit dari mati.
doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat yang dikasihi Kristus, silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh. Dan Tuhan Yesus memberkati kita di rumah kita masing-masing.